Ya, terima kasih pemirsa masih setia bersama kami dalam talk show perlindungan konsumen pada hari ini. Nah, tadi kita sudah berbincang dengan Pak Fajri dan juga Pak Agus. Sekarang kita akan berbincang bersama Bapak Edi dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Pak Edi, kalau tadi kita membahas terkait dengan dasar hukum, saya pengen tahu nih, bagaimana Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menginterpretasikan atau menurunkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen ini. Baik, makasih ini dengan Mas Tommy ya. Mas ya. Makasih nih Pak Fajri sudah mengundang kami, Pak Agus juga sudah hadir. Para pemirsa, jadi tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang perlindungan konsumen, khusus di sektor pertanian, ini juga sudah ada terbit aturan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Ini silahkan nanti di browsing 18 2012 tentang pangan. Pangan isinya nanti ada gizi dan ketahanan pangan. Makanya muncul kepala badan gizi ya dengan kepala badan pangan itu. Nah, ini turunannya ada peraturan pemerintah. Pertama, nomor 86 tahun 2019 tentang keamanan pangan. Oke, silahkan masyarakat baca-baca ini. Kemudian ada lagi peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Juga ada. Kemudian ada Permentan, Peraturan Menteri Pertanian 53 tahun 2018 tentang keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan, PSAT. Jadi kalau pangannya masih segar, belum dirubah bentuknya, itu memang masih menjadi kewenangan tanggung jawab di kami. Oh, berarti kalau yang tadi yang sudah terkemas sudah di BPOM, dipotong, dikasih aroma, rasa dan sebagainya, nah itu Pak Agus. Oke, berarti kalau yang seger ke pertanian, walaupun dibungkus yang ini ada kemasan tapi misalnya bungkus plastik, tapi masih kelihatan ini barangnya masih utuh. Oke. Nah itu di kami. Oke. Gitu. Jadi kita nggak pernah berselisih dengan beliau. Jadi pemirsa harus tahu ya, mau harus komplain tahu. kemana Jadi gitu kalau beras segarnya ke pertanian. Ingat PSAT, pangan segar asal tumbuhan. Nah, itu di Kementerian Pertanian dan dinas-dinas turunannya. Kemudian ada Permentan lagi 15 2021 tentang standar kegiatan usaha dan standar produk dan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Nah, pertanyaannya di Babel ada apa? Nah, pertama kita sudah punya ini, udah punya peraturan daerah. Nah, udah punya ini. Lahirnya udah tahun 2017 yang lalu ini. Perda nomor 16 tahun 2017. Apa itu? Tentang penyelenggaraan keamanan pangan. kita sudah punya ini. Di dalamnya ada ini jejaring keamanan pangan daerah. Oh, ini anggotanya juga beliau-beliau. Makanya kita turun bareng itu sebenarnya penyelenggaraan Perda nomor 16 2017 kalau kita ke lapangan ngecek segala macam itu. Nah itu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah peraturan gubernur. Nah, ini dalam rangka untuk bagaimana mencintai produk lokal kita ada Pergub nomor 25 tahun 2010. Tapi nanti sebenarnya himbauan ini percepatan penganekaragaman konsumsi pangan lokal kita lebih sehat, lebih ini. Nah, ini saya sampaikan tadi karena pertanyaannya apa itu regulasi dari mulai undang-undangnya sudah ada, peraturan pemerintahnya ada, peraturan menterinya ada, sampai perda kita ada. Oke. Nah, di Bangka Belitung sendiri kalau menurut Bapak apakah kondisi keamanan pangannya ini aman-aman saja atau ada suatu concern tersendiri? Ya. Pak Agus tadi bilang pebisnis ini kadang dalam tanda kutip ya, seolah-olah apa ya, bagaimana caranya supaya keuntungan itu tidak melihat bagaimana risiko konsumen. Kita sama dengan Pak Agus punya pasukan, kita juga punya tim yang setiap saat itu melakukan surveillance dan pengujian. Jadi nanti di belakang ada data-datanya. Jadi yang sampai high resikonya ada mengandung residu yang tinggi, baru kita turun ingatkan. Kan itu kan dari mana asal usulnya dan sebagainya. Termasuk di tempat mana pasarannya segala macam pernah ada. Tapi terus kita lakukan. Tapi yang jelas 2-3 bulan belakangan aman ini. Dari laporan teman-teman tadi aman, relatif aman. Tapi kita tidak boleh lengah.
kita terus. Jadi pengawasan jabatan fungsional kami itu ada PMKP, pengawasan mutu keamanan pangan. Jadi kayak kita punya pasukan namanya PMKP, nah, pengawasan mutu keamanan. Jadi pangan. walaupun kondisinya aman, pengawasan harus tetap berjalan karena untuk memastikan ya, selalu jadi, aman gitu Pak ya. Jadi kita pertanian tidak hanya dari sisi produksi terus, tapi konsumen harus kita lindungi. Oke. Dengan cara. Oke, kita langsung berlanjut ke Pak Fajri ini. Pak Fajri, ada sebuah slogan yaitu konsumen kritis cerdas bertransaksi. Artinya kan dari sisi konsumen mereka harus berpartisipasi juga dalam memastikan mereka menerima haknya sebagai konsumen dan menjalankan kewajibannya juga sebagai konsumen. Nah, untuk memastikan para konsumen ini atau warga negara Indonesia turut berpartisipasi secara aktif, kira-kira apa yang dilakukan oleh instansi Bapak, khususnya Dinas Pertanian, Disperindak, untuk memastikan bahwa para konsumen ini bagaimana kita tingkatkan partisipasi mereka dalam perlindungan konsumen ini. Terima kasih. Kami pemerintah provinsi dalam hal ini Disperindak provinsi, kami sudah melakukan beberapa langkah untuk mengedukasi masyarakat Bangka Belitung tentang hak dan kewajiban mereka sebagai konsumen. Ada beberapa hal, contoh salah satunya kami secara rutin kita mengadakan pos layanan ke minimarket ataupun supermarket besar di setiap kecamatan dan minimal di setiap kabupaten. Kita buka pos layanan, di situ ada nomor telepon pelaporan, ada kotak juga kita siapkan, dan nanti masyarakatnya kita kasih semacam brosur, biar mereka mau membaca kita kasih souvenir, biar mereka baca, Bu, ya ini hadiahnya. Jadi sambil baca, kalau sudah baca kami kasih gitu. Itu salah satu. Dan juga kami sudah mengedukasi anak-anak sekolah SMA, terutama SMA sederajat dan juga mahasiswa. Kami datang ke situ membawa narasumber juga dari Polda juga ya, tentang mengedukasi mereka untuk menyadarkan mereka bahwa selama ini kalau mereka hanya bisa berbelanja atau ngeluh, tapi sudah ada penyalurannya. Nah, di situ kita sampaikan aturan-aturannya, kita sampaikan dengan cara mudah diterima mereka, polanya tanya jawab seperti itu. Karena memang selama ini sering tahu timbul di media, orang komplain kalau belanja di salah satu minimarket dikasih permen. Nah, itu salah satu tindakan kita, orang yang melapor harus resmi. Ketika dia resmi, langsung kita panggil. Nah, itu sudah kami panggil, itu minimarketnya itu sudah kami panggil, sudah edukasi. Alhamdulillah sekarang nggak ada lagi dikembalikan dengan permen kan kalau kita belanja. Nah, hal-hal seperti itulah yang kami coba edukasi secara rutin ke masyarakat Bangka Belitung agar mereka tercipta kondisi perekonomian ataupun perdagangan yang imbang seperti itu. Tapi identitas pelapor tadi terjamin, Pak ya? Terjamin. Iya. Jangan sampai pulang-pulang mediasi sama dengan badan penyelesai sengketa tadi justru malah terintimidasi. Kami dengan badan Dinas Pertanian ini melekat, nggak bisa lepas. Karena contoh ya, misalnya ada salah satu kasus beras. Nah, secara teknis kualitas berasnya ada di Dinas Pertanian. Pelabelan segala macam, bungkusnya ada di perdagangan. Termasuk BP POM. BP POM ini paling rutin melaporkan setiap bulan itu laporan mereka ke lapangan. Jadi kami tahu di toko mana, di kabupaten mana, di kecamatan mana ada ketemu skincare yang palsu segala macam. Karena BP POM rutin ke kami. Dan kami buat database di situ. Nah, pada saat kami pengawasan, biasanya database dari BP POM, kami coba singgah di toko-toko itu. Kalau memang masih ada produknya, persuasif, silakan jangan dijual lagi, disimpan. Karena kalau ketemu yang teman-teman APH, kalian tidak seperti kami, langsung ditangkap seperti yang bilang. Jadi edukasinya seperti itu. Tapi ada nggak Pak yang mungkin toko-toko yang nakal lah setelah dilakukan upaya persuasif, tapi ternyata masih masih dijual gitu? Ada. Jadi kita nggak usah sebut tokonya, akhirnya lari ke APH. Tapi bukan kami yang mengadu.
APH yang menemukan sendiri. Ya, ketika kami dimintain keterangan sebagai keterangan ahli, maka kami sudah mengeluarkan beberapa kali pengawasan, berita acara pengawasan. Ini loh Pak, pengawasan kami. Jadi ya nggak bisa kita tolong lagi kalau ada berkali-kali. Benar. Berarti upaya-upayanya udah dilakukan secara selalu persuasif kita. Oke, ya pemirsa, ternyata dari sisi pemerintah sendiri sudah berupaya secara maksimal untuk melakukan pengawasan dan memastikan bahwa kita semua sebagai masyarakat Indonesia atau sebagai konsumen bisa terpenuhi hak-hak kita untuk memperoleh mungkin produk-produk atau pangan yang sesuai dengan standarnya. Nah, kalau dari Balai POM sendiri Pak, kita masih berbicara terkait upaya kita meningkatkan partisipasi aktif masyarakat. Karena mungkin fenomena ini seperti fenomena gunung es ya, yang muncul yang di puncaknya itu yang ditemukan oleh Balai POM sendiri. Tapi mungkin ada banyak lagi di bawah yang masih belum diketahui. Nah, ini perlu peran penting dari masyarakat sendiri sebagai konsumen untuk turut menyampaikan mungkin kepada Balai POM. Nah, untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi mereka, upaya apa saja yang sudah dilakukan oleh Balai POM? Ya, jadi untuk meningkatkan partisipasi konsumen ya, agar lebih berani menggunakan hak-haknya seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen ya. Di sana ada beberapa hak ya, ada 9 kalau tidak salah. BPOM Pangkal Pinang ini memiliki peran yang strategis ya menurut saya, ya dapat mendukung penciptaan konsumen yang kritis dan cerdas dengan mengedepankan edukasi, kemudian regulasi, perlindungan hukum, serta kemudahan akses untuk melapor. Jadi Balai POM Pangkal Pinang ini selalu mendorong konsumen agar menjadi konsumen yang cerdas, lebih proaktif dalam memperjuangkan hak-haknya. Ada beberapa upaya yang sudah atau langkah-langkah yang sudah kami lakukan. Di antaranya pertama adalah meningkatkan edukasi kepada konsumen. Jadi Balai POM Pangkal Pinang memperluas program edukasi untuk meningkatkan kesadaran konsumen akan hak dan kewajibannya. Ini sudah kami lakukan melalui beberapa media, baik televisi, radio, media sosial, dan dalam bentuk aplikasi juga. Kemudian yang kedua tentu memperkuat perlindungan hukum dan penegakan sanksi. Jadi melalui pengawasan post market tadi yang sudah kami lakukan, jadi kami mencoba untuk melindungi konsumen dengan menegakkan sanksi bagi pelaku usaha. Jadi ada beberapa sanksi yang kami berikan, mulai dari sanksi administratif sampai sanksi pidana. Itu sudah kami lakukan. Untuk sanksi administratif sendiri juga ada beberapa tahapan, ada yang sanksi peringatan keras sampai dengan penutupan sementara kegiatan terhadap pelaku usaha yang memang tadi disebutkan mungkin ada yang membandel begitu ya Pak ya. Ada sarana resmi yang membandel, sudah kita peringatkan tapi tetap saja melakukan pelanggaran. Nah, mau tidak mau kita harus melakukan memberikan sanksi yang lebih tegas seperti itu. Kemudian kami juga memfasilitasi kanal pengaduan yang mudah diakses. Nah, ini untuk saluran pengaduan yang sudah kami berikan kanalnya ya, bisa melalui telepon, kemudian WhatsApp, ada juga kami sediakan melalui email, subsite maupun media sosial, ada Instagram, Facebook maupun Twitter atau X yang mungkin saat ini mudah untuk diakses. Itu yang beberapa yang kami lakukan. Kemudian tentu mengadakan kampanye kesadaran konsumen. Jadi Badan POM memiliki slogan checklist, cek klik, dari cek KLIK, cek klik itu cek kemasan, cek label, cek kadaluarsa, dan cek izin edar dan cek kadaluarsa. Jadi kalau konsumen bisa mempraktekkan cek klik ini, insya Allah akan terhindar dari produk yang tidak
sehat atau tidak baik untuk dikonsumsi, ya, seperti itu. Nah, kemudian Pak, kalau tadi kan dari sisi partisipasi ya, mungkin masih dalam konteks ketika ada permasalahan, bagaimana cara mengadukannya kepada Balai POM sendiri. Nah, biasanya ada juga usaha-usaha masyarakat yang mereka dari sisi sebagai produsen. Nah, mereka pengen nih memproduksi suatu produk, tapi kemudian pengen mendapatkan sertifikasi dari Balai POM untuk memastikan produk mereka itu aman juga untuk dijual. Kira-kira prosesnya secara singkat itu seperti apa, Pak? Ya, untuk pengaduan tadi bisa langsung ke kantor, bisa melalui kanal yang sudah kami sediakan. Dan tadi sama kami akan menjaga kerahasiaan dari pelapor ya, karena itu kan hak dari mereka dan akan kita jaga kerahasiaannya. Kemudian untuk sertifikasi tentu kami akan sangat senang sekali untuk melakukan pendampingan terhadap pelaku usaha ataupun UMK, UMKM yang ingin mendaftarkan produknya. Nah, ini kami ada satu fungsi namanya sertifikasi. Jadi silahkan para pelaku usaha yang ingin mendaftarkan produknya, baik itu obat maupun makanan, untuk mendapatkan izin edar dari Badan POM untuk datang ke kami mendaftarkan produknya. Kami akan mendampinginya secara cuma-cuma atau gratis. Gratis, ya, gratis. Jadi silahkan, kami justru akan senang sekali, terutama untuk mengembangkan produk-produk lokal yang ada di Bangka Belitung ini. Nah, mungkin sebagai informasi untuk produk yang sudah kami keluarkan izin edarnya sampai saat ini di wilayah Bangka Belitung, jadi ada sekitar 79 nomor izin edar dari Badan POM untuk produk makanan dan minuman maupun obat tradisional yang sudah kami terbitkan. Oke, jadi para pemirsa yang mungkin punya usaha produk yang ingin dipasarkan dan ingin dipastikan keamanannya, bisa langsung ya mengajukan sertifikasi dari Balai POM dan gratis untuk seluruh warga negara Indonesia, Pak ya. Nah, selanjutnya kita ke Pak Edi. Gimana Pak Edi kalau dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sendiri untuk apakah ada inovasi untuk mengajak gratis itu pendampingannya, pendampingannya ya? Tetapi ya, untuk mendapatkan nomor izin edar itu namanya PNBP. Oke. Pendapatan negara bukan pajak. Oke. Itu ada per yang gratis komoditi. adalah pendampingannya ya, tapi untuk PNBP-nya itu harus berbayar dan mungkin bisa dicek ada langsung tarifnya, dari website Balai POM atau Presiden di internet. Nah, Pak Edi, bagaimana dari Dinas Pertanian, Pak, untuk mengajak masyarakat ini turut aktif menjaga apa ya, untuk ketika ada masalah keamanan pangan bisa langsung melaporkan, atau jadi ada gerakan-gerakan apa yang dilakukan oleh Baik, makasih. Dinas Jadi, Pertanian? saya ingin sampaikan yang mendasar tadi, saya ulangi lagi. Jadi, produk segar asal tumbuhan yang belum bahan pangan, yang belum dirubah bentuknya, wujudnya, menjadi kewenangan OKKPD kami, Otorisasi Kompeten Keamanan Pangan. Jadi saya selaku ketuanya. Kemudian kita konsumen ini kan kalau enggak dari nabati, hewani. Nah, ada bahan pangan asal hewan. Ini juga menjadi kewenangan kami, asal belum dirubah. Daging sapi, daging ayam, telur, susu yang belum dirubah. Kemudian madu. Tapi kalau ini sudah dijadikan daging, dijadikan bakso di Bapak. Kemudian daging dijadikan sosis di BP POM. Tapi kalau masih utuh daging itu di kami. Nah, kalau yang asal tumbuhan itu sertifikasi PSAT, pangan segar asal tumbuhan. Tapi kalau produk segar asal hewan itu NKV, nomor kontrol veteriner. Nah, ini nanti petugas kita yang akan datang, bagaimana cara penyimpanannya, bagaimana cara pengemasan dan sebagainya. Ini yang sering biasanya di toko-toko besar, di apa, misalnya saya sebutkanlah misalnya ya di Transmart, kemudian Hypermart dan sebagainya, itu sudah sering rutin untuk pengajuan NKV tadi. Termasuk para pedagang besar yang mendatangkan misalnya daging beku dan sebagainya. Ini penyimpanannya seperti apa nih teman-teman kami, petugas kami. Nah, ini dua ini selalu kita komunikasi, informasi dan edukasikan. Kita sering ada pelatihan untuk bahkan sekarang sudah OSS Pak ya, sudah nggak ketemu lagi, sudah
dipermudah masyarakat yang berusaha untuk mendapatkan itu. Nah, tetapi ini kadang-kala ya, mohon maaf, kita kadang jangan juga berlebihan. Produk segar asal tumbuhan ini tidak dipersyaratkan untuk halal. Nah, ini jangan sampai udah berusaha mengemas beras segala macam, begitu mau nitip kan katanya harus halal. Nanti itu kita ada. Jadi nanti itu nggak sesuai dengan peraturan Menteri Agama dengan ya. Jadi peraturan pemerintah nomor 39 tahun 21 penyelenggaraan bidang jaminan produk halal dikecualikan di sini. Nih, kecuali berasal dari alam berupa tumbuhan. Nah, nih melalui tanpa melalui proses pengolahan. Ini tidak perlu. Tidak perlu. Ya. Jadi jangan latah begitu ya. Benar, jadi Pak, karena mentang halal semuanya. Karena sekarang ini di konsumen itu rata-rata ini nggak halal, nggak ada saking label cerdasnya halal. begitu kan, semuanya minta. Kalau asal tumbuhan, tapi ada syarat, dia tidak terindikasi oleh barang haram yang lainnya. MUI mengeluarkan juga bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal. Ini nomor Menteri Agama nomor 1360 tahun 2021. Ini nanti bisa dipelajari. Kecuali di sini ya. Buah segar, sayuran segar, sayuran kering, serealia, ini termasuk beras, gitu kan, termasuk umbi-umbian dan sebagainya. Ini ya, di masyarakat aman lah kalau umbi segala macam buah itu tidak perlu menuntut sampai ke halal. Ada kelompok masyarakat yang memang semuanya mau harus label halal gitu. Nah itu yang berlebihan. Bagaimana nanti masuk itu singkong aja harus itu. Jadi ini pegangannya ini ya Bapak Ibu semuanya para pemirsa. Jadi ada peraturan pemerintah dan peraturan Menteri Agama kan. Tetapi untuk kandungan residu tetap kita akan lakukan terus cek begitu. Ya, jadi insya Allah kita udah kolaborasi, kita punya jejaring Satgas Pangan ini untuk melakukan gitu. Jadi jangan berlebihan, jangan pula terlalu lemah. Berlebihan nanti semuanya repot nanti. Jadi saya dengar ini Pak Waziri. Jadi ada istilahnya petani kami yang sudah persyaratan sudah lengkap, PSAT-nya sudah ada, kemasan sudah dibantu segala macam, mau masuk ke swalayan beras ini minta syarat halal, label halal tadi. Nah ini kayaknya perlu diantar ini tokonya tadi itu. Harus dikasih peraturannya ini ya, kan itu pengecualiannya kan, seperti ya, apa. Pengecualiannya jangan. Karena ini memang jadi tantangan di masyarakat Pak ya, karena proses halal itu kan tidak mudah juga kan untuk mendapatkan sertifikasi halalnya. Dan mungkin ada beberapa produk-produk yang seperti yang dijelaskan dikecualikan di secara peraturan, itu harus disosialisasikan lagi baik kepada para mitra penjual dan juga kepada para produsen. Baiklah, mungkin sekarang kita akan lanjut membahas terkait dengan kondisi sekarang nih Pak. Seperti yang kita ketahui dari tahun 2019 semenjak COVID melanda, itu pertumbuhan ekonomi kita cukup menurun drastis, ditambah lagi dengan kondisi sekarang pertambangan Bangka Belitung yang masih yang kurang akibat masalah kemarin, jadi perekonomian masyarakat juga secara pertumbuhan ekonomi kita turun drastis dan menyebabkan kemudian adanya kecenderungan dari masyarakat untuk membeli produk yang mungkin secara harga itu lebih murah dan juga secara kualitas mungkin jauh lebih rendah, yang kemudian ada potensi-potensi tertentu yang menyangkut terkait dengan keamanan dari produk-produk itu sendiri. Dan ini suatu fenomena yang mungkin harus diantisipasi oleh masing-masing institusi untuk memastikan bahwa produk-produk itu walaupun dia berharga rendah juga harus dipastikan keamanan dari produk tersebut. Nah, kalau dari Disperindak sendiri itu apakah ada upaya untuk mengantisipasi kondisi yang seperti ini, Pak? Terima kasih. Mungkin kita cerita lebih kecil saja ya. Pada saat COVID, setelah COVID, rame-rame para penjual thrifting ya, pakaian bekas itu masuk ke Bangka Belitung. Di nasional viral, di Bangka Belitung juga viral. Memang pemerintah tidak akan pernah mengizinkan secara resmi untuk pakaian-pakaian bekas ataupun barang-barang bekas dari luar negeri, ya. Karena apa? Pertama, yang paling menjadi perhatian itu untuk perlindungan masyarakat itu adalah kesehatannya. Kita kan nggak tahu ada
bibit AIDS kan di situ, di pakaian segala macam. Itu yang menjadi alasan pemerintah pertama itu tidak diperbolehkan masuk. Yang kedua memang izin ekspornya itu nggak ada. Cuman yang datang ke Bangka Belitung, barang-barang itu bukan lagi dari negara pengekspor. Dia sudah melalui pulau-pulau, datangnya dari Palembang, dari Jakarta. Nah, ekspornya itu dari provinsi-provinsi tertentu. Nah, pada saat ramai di sini, kami memang coba untuk menertibkan yang ada di pasar pembangunan Kota Bangka Pinang. Ternyata memang tidak pernah diizinkan di sana berjualan. Cuman mungkin pada saat itu kepala daerah itu membuat kebijakan. Mereka berjualan di basement di mana, di Ramayana, dan pada saat itu dilarang oleh Ramayana karena ini tidak ada izinnya, karena menyangkut masyarakat yang berjualan itu hajat hidup orang banyak yang ada di situ. Oleh pemerintah Kota Bangka Pinang diberilah pinjaman untuk makai sementara lahan kosong yang dekat mereka berjualan sekarang, ya, di pasar itu untuk menjual thrifting itu. Tapi memang tidak pernah ada izin di situ. Nah, disinilah kami mohon kepada bukan meminta masyarakat melalui Facebook kami, melalui medsos kami yang ada di kami tampilkan itu, untuk memberi informasi ke masyarakat bahayanya menggunakan barang orang ataupun membeli barang-barang seperti itu. Nah, tapi lagi-lagi kembali ke mental masyarakatnya sendiri, ya kan? Karena sesuai dengan kondisi ekonominya, sesuai dengan keadaan kemampuan ekonominya, tapi dia pengen memiliki barang-barang bermerek. Iya. Nah, mengambil jalan pintas, membeli thrifting. Iya, apalagi anak muda, Pak, apalagi ya. anak muda. Yang penting branded. Iya. Walaupun thrifting, tanpa mereka memperhatikan resiko-resiko yang ada di belakang. Nanti kena penyakit kulit lah segala macam. Betul. Tapi yang pastinya pemerintah udah berupaya ya. Sudah berupaya. Membuat sebuah kebijakan yang win-win solution lah antara para pengusaha dan juga masyarakat Bukit ya. Tapi masih dalam pengawasan yang mungkin cukup ketat untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik. Oke. Nah, kalau dari Balai POM sendiri, Pak, bagaimana upaya dari Balai POM untuk mengantisipasi akibat dari pertumbuhan ekonomi yang melambat ini, tapi untuk memastikan bahwa semuanya harus aman? Ya, pertama kita ikut prihatin ya atas kondisi atau keadaan penurunan dari tingkat ekonomi akibat kasus tambang ya. Tentu Badan POM di sini juga berupaya ya untuk bagaimana supaya kondisi ekonomi masyarakat ini bisa bertumbuh ya. Jadi kami Balai POM Pangkal Pinang ini melakukan pendampingan kepada pelaku usaha untuk percepatan perolehan izin edar. Nah, ini kami memberikan bantuan ya kepada para pelaku usaha UMKM untuk dalam hal registrasi. Kami memberikan ada program pengujian gratis dan diskon 50% untuk biaya registrasi bagi UMKM yang akan mendaftarkan izin edar produknya ke Badan POM. Nah, jadi diharapkan ini salah satu upaya yang bisa membantu ya kepada para pelaku usaha UMKM baik obat maupun makanan supaya bisa tumbuh. Nah, selain itu juga kami melakukan beberapa kegiatan, diantaranya bimbingan teknis kepada para pelaku UMK pangan olahan dan para fasilitator dari lintas sektor. Nah, ini beberapa kegiatan kemarin di Hotel Sol Marina kami mengundang beberapa UMKM yang ada di kabupaten. Kami melibatkan berkolaborasi ya dengan Rumah BUMN, kemudian dengan DPMPTSP, dengan Dinas Kesehatan, Disperindak, dan UPT Rumah Kemasan. Nah, ini selama kurun waktu 2023 sampai 2024 ini sudah ada 143 UMKM pangan olahan yang kita berikan bimbingan teknis. Kemudian selain itu juga untuk obat tradisional ada 5 UMKM. Kemudian kami bekerja sama dengan Prodi D3 Farmasi Poltekkes Kemenkes, kemudian perwakilan dari Universitas Bangka Belitung dan 43 anggota
organisasi profesi PAVI se-Pulau Bangka. Ini juga kami undang, kami berikan bimbingan teknik dengan harapan supaya bertumbuh ini para pelaku usaha UMKM di bidang obat dan makanan. Nah, itu beberapa hal yang bisa kami sudah kami lakukan supaya membantu masyarakat supaya ekonominya tumbuh dan bergerak. Tentu ini produksi ini bukan salah satu faktor atau bukan satu hal yang harus kita perhatikan, tapi juga nantinya bagaimana pemasarannya itu juga perlu kita perhatikan, itu perlu kolaborasi dari beberapa lintas sektor. Ya. Baik, terima kasih Pak. Kemudian ke Pak Edi, bagaimana Pak dari instansi Bapak menghadapi kondisi turunan dari pertumbuhan ekonomi kita yang melambat ini? Ya, baik Mas. Dalam kondisi apapun, selama hayat masih dikandung badan, manusia tetap harus makan. Itu yang penting. Kebutuhan pokok. Iya kan itu harus. Sehari 3 kali. Kondisi apapun kita harus makan. Yang dikonsumsi ya makanan pokok kita, ya baik makanan pokok maupun makanan pokok strategis kan itu kan. Kalau nggak punya uang mungkin kita tunda rekreasi mungkin ya, tapi kalau makan tidak bisa kita tunda. Nah, itu pertama. Yang kedua yang perlu dipahami, kita daerah kepulauan bukan sentra produksi pangan Bangka Belitung ini. Kita masih menggantungkan produk dari luar, pangan pokok dan strategis itu 70 oke lah sampai 80 kalau mengatakan itu silahkan ya. Nah, artinya kan itu kan kita tidak bisa mengontrol, mengawal dari awal produk pangan ini. Kalau yang di dalam, ini ada nanti kita himbau supaya petani kita itu sudah memulai ke Prima 3. Prima 3 itu budidaya yang dari awal kawan-kawan OKKPD ini, kawan-kawan itu sudah mengawalnya. Ini pupuknya pakai apa, termasuk bagaimana cara memanennya, jangan sampai arko yang bekas kompos untuk mutik buah pepaya, misalnya kan itu contoh kan itu kan, ini dengan kawan-kawan ini didampingi. Nah, tapi kalau produk ini dari luar, kita tidak tahu. Nah, makanya nanti mungkin melalui ada satu lagi misalnya kawan-kawan karantina harus kita hadirkan. Nah, itu hanya melihat saja. Persyaratan bahwa itu dari daerah asal sudah ada pengantarnya. Tapi kita tentu daerah kita nggak bisa percaya begitu saja. Maka dilakukanlah oleh BPOM, oleh Perindak, oleh kawan-kawan kami untuk melakukan uji. Yang tercepat itu rapid test. Tapi nanti keakurasinya harus kita kirim ke lab kan itu. Nah ini upaya kita. Jadi yang paling aman ya kita harapkan sebenarnya produk lokal kita. Kita petani kita, makanya ada peraturan gubernur tadi, percepatan penganeka-ragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal. Nah, kan itu kan. Jadi itu yang insya Allah lebih sehat gitu kan. Kalau toh ini termasuk bagaimana petani menggunakan pestisida, itu syaratnya seminggu baru boleh diputik, misalnya cabai begitu kan. Nah kalau yang dari luar ada hasil nih, ini saya contohin. Tapi bulan Maret yang lalu, ini ada ini contohnya, saya sebutkan aja lah. Cabai merah, hasilnya pasar pagi, high, tinggi residunya. Itu contohnya. Ya, ini bulan Maret yang lalu. Nah ini kira-kira ya yang lain negatif, ada yang low, rendah segala macam ini. Tomat, bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai kecil, timun, sawi, anggur, apel, beras dan sebagainya. Ini teman-teman terus melakukan pekerjaannya dengan baik melalui rapid test. Kalau nanti high kita kirim lagi ke lab yang lebih yang sudah bersertifikat. Tapi secara harga bersaing Pak ya antara produk lokal dan juga produk yang kita ya kirimkan tentu memang tidak, karena memang biaya produksi di Bangka Belitung ini tinggi. Iya. Tapi kalau selisih berapa ribu dengan menjaga kesehatan, saya pikir masyarakat harus cerdas dong. Benar, kita harus bantu petani kita, kan itu kan. Kalau nggak dibantu nanti nggak perekonomian, uangnya keluar terus. Nah, kecuali kalau memang betul-betul kita minus. Daging saya setuju, memang kita kurang ya. Nah, kemudian beras mumpung ini panen, yuk beralih ke konsumsi beras lokal kita. Seperti iya, itu. Betul. Enak kok beras Namang, beras Rias, beras Bangka itu mantap. Nah, jadi semuanya para pemirsa ini saya tiga-tiganya ini. Kalau
Bangka Belitung panen beras gitu kan, stop dulu itu kan itu kan dari luar, biar petani kita bisa beli buku anaknya, bisa beli sepatu kan begitu kan, bisa beli laptop. Nah kalau sudah nggak panen lagi nanem, silahkan mulai lagi dengan beras-beras impor. Itu bentuk kecintaan kita kepada petani lokal, termasuk yang lain-lain yang ada. Kita juga ada tomat, ada bawang, walaupun sedikit, habiskan, kita konsumsi. Kalau itu sudah habis, baru kita gunakan. Memang kalau dari harga, dari sisi bisnis, memang kita akan kalah. Karena sekarang telepon sudah datang, Pak Mas. Ya, transportasi sangat lancar, tetapi kita harus juga mempertimbangkan itu supaya perekonomian ini bisa di bubble, bisa hidup. Kira-kira. Jadi pemirsa, kalau mau lebih aman, gunakan produk lokal karena memang sudah diawasi dari sejak penanaman, Pak ya. Sekaligus kita juga membantu perekonomian di masyarakat Bangka Belitung sendiri. Baiklah pemirsa, kita akan segera kembali ke segmen berikutnya. Sampai berjumpa.